Start recording. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari salah satu kelompok dari kelas struktur data B. Beranggotakan saya Istian Muhammad Nustiawan NIM 107 dan teman saya Ferry Al-Fajri NIM NIM 88. dan Muhammad Talha Arya Purja dengan NIM berapa, Mas? 109. Dan teman saya satu lagi yakni Ahmad Ikhwan Muzadi dengan NIM berapa, Mas? 105. Ya, di sini kami ingin mencoba memberikan penjelasan mengenai beberapa materi, yakni tentang linked list kepala ekor, terus kemudian membalik pointer dalam linked list, kemudian beberapa keuntungan dari linked list kepala ekor daripada linked list yang sebelumnya, kemudian perbedaannya, dan beberapa diantaranya adalah mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Lanjut saja, langsung kita mulai. Kepada saudara Raka, kami persilahkan untuk menjelaskan tentang bagaimana logika mencetak pointer dari belakang. Ya, saya akan menjelaskan nomor 1, logika tentang mencetak pointer dari belakang. Saya share screen. Bisa lihat share screen saya? Ya. Bentar. Bisa. Ini tentang mencetak isi linked list dari belakang. Bisa lihat sini dan PowerPoint-ku. Ja. Oke. Kita lihat. Pertama, ini function cetak terbalik. Kita deklarasi pointer ekor sama pointer bantu. Lalu ekor sama dengan awal. Pointer ekor sama dengan awal. Lalu awal sama dengan akhir. Awalnya pindah ke akhir sini. Lalu masuk ke do while. Masuk ke do ini. Bantu sama dengan ekor. Bantu, variabel bantu ekor. Masuk ke while ini, while bantu next tidak sama dengan akhir. While bantu next ini bantu nextnya 20 tidak sama dengan akhir. Berarti kita lanjut ini, bantu sama dengan bantu next. Bantu sama dengan bantu next. Bantunya bergeser ke sini. Bergeser. Kembali ke while lagi, bantu next tidak sama dengan akhir. Masih belum sama dengan akhir. Bantu next, bantunya bergeser. Bergeser terus sampai bantu nextnya sama dengan akhir. Sampai bantu nextnya sama dengan akhir. Ini berarti sudah false. Lalu keluar dari while ini, kita ke akhir next sama dengan bantu. Akhir nextnya awalnya 0, kita hubungan ke bantu. Akhir next bantu. Lalu akhir sama dengan bantu. Akhirnya kita geser ke bantu. Lalu ketemu while. Ini tadi kan masih di dalam do ini. Lalu ada while akhir tidak sama dengan ekor. While akhir tidak sama dengan ekor. Masih tidak sama dengan kan. Berarti kita ulang lagi do-nya yang ini. Bantu sama dengan ekor. Bantunya kita pindah ke ekor lagi. Masuk ke while lagi. While bantu next tidak sama dengan akhir. Bantu next tidak sama dengan akhir. Kita geser kayak tadi. Geser terus sampai bantu sama dengan akhir. Sampai bantu sama dengan akhir, berarti ini udah false, keluar dari while-nya ini. Akhir next sama dengan bantu. Akhir next yang awalnya terhubung ke sini, kita hubungan ke bantu. Kita hubungan seperti ini. Lalu masuk ke while, akhir tidak sama dengan ekor. Akhirnya kita pindah ke sini dulu karena akhir sama dengan bantu. Lalu while akhir tidak sama dengan ekor. Akhir masih tidak sama dengan ekor. Ulang lagi do-nya kayak tadi sampai prosesnya sama seperti tadi, sampai akhir sama dengan ekor. Sampai akhir sama dengan ekor. Berarti ini sudah false, kita sudah keluar dari doing ini. Lanjut ke baris berikutnya. Akhir next sama dengan 0. Akhir nextnya kita bikin 0. Awalnya tadi kan terhubung ke sini. Awalnya tadi kan seperti ini. Lalu akhir next sama dengan 0, jadiin 0. Bantu sama dengan awal. Bantu sama dengan awal. Bantunya ini variabel bantu pindah ke sana.
Bantu sama dengan awal. While bantu tidak sama dengan 0. Bantunya kan di sini, tidak sama dengan 0 karena bantunya di sini mengarah ke 50 ini. Maka printf bantu info. Bantu yang di sini infonya berisi 60. Kita cetak ke sini 60. Bantu sama dengan bantu next. Bantunya pindah ke sini. Bantu next. Bantunya bergeser ke sini. Lalu ulang lagi while bantu tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, bantunya di sini menunjuk ke 40. Kita cetak 50-nya di sini. Lalu bantunya bergeser lagi. Begitu terus sampai kita mencetak semuanya sampai bantunya sama dengan 0. Sampai di sini ntar akhir bantu di sini kan arahnya next-nya 0. Maka sudah selesai. Ini akan keluar lalu kita keluar dari fungsinya sudah selesai. Ya, seperti itulah penjelasan tentang cetak pointer dari belakang. Jadi awalnya kita punya 10 sampai 60 berubah menjadi seperti ini hasil akhirnya. Kita coba programnya. Kok nggak bisa? Bentar. Apa ini kok nggak bisa? Bentar. Pause. Kita kembali ke Genie-nya. Kita execute langsung. Misal aku punya linked list 5, 4, 3, 2, 1. Kita pakai function yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Cetak terbalik menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang berarti sukses. Fungsinya tadi bisa digunakan. Ya. Sekian nomor 1. Nomor 2 akan dijelaskan oleh Mas Ferry. Oh ya, terima kasih kepada Saudara Raka untuk telah menjelaskan dari pertanyaan di nomor 1 yang ini bagaimana logika pencetakan list dari belakang. Untuk sebelum lanjut ke pertanyaan nomor 2, apakah dari teman-teman semua ada pertanyaan mengenai penjelasan dari Saudara Raka? Jika ada, monggo silakan bertanya. Jika tidak ada, mari kita skip. Apakah ada pertanyaan? Saudara Ikhwan? Saya tidak ada. Sudah cukup jelas sebenarnya Oke, bisa lanjut. inti Nomor dari 2. program. Lanjut Ferry. Nomor 2, Ferry. Ya, lanjut saja pada pertanyaan kedua. Ini pada Saudara Ferry. Kami persilahkan penjelasannya, monggo. Fungsi membalik pointer. Iya, sekarang lanjut ke nomor kedua, yaitu pertanyaannya, apakah fungsi membalik pointer-pointer? Jadi tujuan utama membalik pointer-pointer di sini adalah untuk membantu agar not itu bisa terbalik urutannya. Contohnya seperti ini. Di sini kita punya pointer awal dan akhir. Ini bertujuan atau membantu agar mengetahui di mana not pertama dan di mana not terakhir. Kemudian ada lagi not ekor, not awal pindah ke akhir. Jadi
Tujuan dari pointer di balik itu tujuan utamanya agar linked list tersebut bisa terbalik. Contohnya pada pointer bantu di sini terus bergeser, nanti sebelum akhir pointer bantu membantu menunjukkan urutan not yang kita inginkan. Jadi kita tidak perlu menampungnya ke variabel lain yang mana ini bisa menghemat memori. Tapi yang jelasnya itu pointer dibolak-balik agar dapat membantu mengurutkan not sesuai keinginan kita. Untuk nomor 2 mungkin sekian. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, terima kasih kepada saudara Feli tentang fungsi dari membalik pointer dari menciptakan pointer dari belakang. Apakah dari teman-teman memiliki pertanyaan atau masih perlu pengulangan kembali agar lebih jelas? Saudara Raka mungkin? Sudah cukup jelas, bisa lanjut ke nomor 3 mungkin. Apakah saudara Ikhwan sudah siap untuk penjelasan nomor 3? Ya, siap. Bismillah. Ya, monggo silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan menjelaskan mengenai linked list kepala ekor. Untuk programnya seperti ini di Notepad, dan ada Belum share screen. logika. Oh, ini terlihat ada PPT sisip note untuk penjelasan logikanya, kemudian ada program yang berada di Notepad. Langsung kita mulai ke sisi tengah, tab info IP, di mana IP adalah nilai dari angka yang kita inputkan untuk disisipkan ke tengah. Jadinya sisip tengah ini hampir sama seperti sisip tengah yang lalu, yang dimana sebelumnya belum ada. Jika kita belum membuat list, maka kita bisa menginputkan nilai sisip tengah. Jika kita mempunyai satu node di dalam linked list, kita tidak bisa melakukan sisip tengah dan itu akan menjadi error. Dan di sini kita sudah mempunyai linked list hanya 3, yang 2 kepala dan ekor ini hanya sebagai node pembantu agar kita di sini hanya dapat menginputkan node melalui sisip tengah, jadi kita tidak perlu melakukan sisip depan maupun sisip belakang. Dan di sini terlihat deklarasi TPTR NB yang bantu. Kemudian di sini deklarasi node-nya, kemudian NB info sama dengan IP. Di sini misalkan NB yang kita nilai yang kita masukkan tadi adalah 25, masuk dalam node NB. Kemudian NB next-nya yaitu 0 karena masih belum terhubung dengan node dalam linked list yang ada di atas. Kemudian bantu sama dengan kepala, nah kita samakan bantu kepala posisinya pada node pertama. Kemudian kita menuju pada perulangan while bantu next info berarti menuju ke nilai 10 kurang dari IP itu nilai pada info NB info 25, 10 kurang dari 25 yaitu benar. Dan berjalan program di bawahnya bantu sama dengan bantu next, jadi bantu berpindah ke node selanjutnya yaitu node 10. Kemudian karena tadi benar, maka kita mengulang kembali bantu next info
kurang dari IB yaitu 20 kurang dari 25 masih benar. Kemudian berjalan lagi program di bawahnya, bantu sama dengan bantu next. Dipindahkan lagi menuju ke node 20. Kemudian kita masih perulangan lagi, bantu next info kurang dari IB 30 kurang dari 25. Kali ini sudah false, maka program di bawahnya bantu next tidak dijalankan, langsung menuju ke NB next sama dengan bantu next. Jadi NB next yang sebelumnya 0 dihubungkan menuju ke node yang ke 30. Kemudian bantu next sama dengan NB, yang berarti yang sebelumnya pada bantu next terhubung dengan node 30, sekarang menjadi terhubung ke NB yaitu 25. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Kepala 10, 20, 25, 30, dan 101 ekor atau 101. Di linked list kepala ekor kali ini ada kepala dan ekor untuk membantu penyisipan dari tengah. Kepala sendiri memiliki nilai yang harus lebih kecil daripada angka yang akan kita masukkan nanti, yang angka yang akan tercetak di linked list. Sementara ekor yang harus mempunyai nilai yang lebih besar dari angka yang berada di linked list. Kemudian menuju ke poin pertanyaan. Fungsi dari linked list kepala ekor. Jadi penyisipan dan penghapusan selalu terjadi di tengah, yang sehingga kita tidak perlu melakukan penyisipan dari depan maupun belakang, sehingga program akan jadi lebih singkat. Selain itu, sudah saya sebutkan yang tadi, untuk memperbaiki kesalahan beberapa error dari penyisipan dari tengah sebelumnya. Karena sebelumnya jika kita membuat linked list, kita masih linked list kosongnya masih belum ada apa-apa. Tapi sekarang kalau linked list kosongnya sudah ada kepala dan ekor, di mana kepala tadi lebih kecil, sementara ekor lebih besar, agar kita bisa memasukkan angka yang akan berada di tengah-tengah tersebut. Untuk penjelasan dari saya, sekian. Apakah ada pertanyaan dari anggota-anggota yang lain? Ya, baik, terima kasih pada Saudara Ikhwan. Silakan untuk memberikan pertanyaan pada anggota apabila memiliki pertanyaan. Apakah Saudara Raka? Tidak, cukup jelas. Saudara Ferry mungkin? Sudah cukup jelas. Izin bertanya, Saudara Ikhwan. Ya. Jadi pertanyaan saya itu, apakah isi dari kepala dan akhir dapat diisi sesuai keinginan kita atau sudah defaultnya 1 dan min 1 dan 101? Untuk isi dari kepala dan ekor sendiri bisa kita isi bebas, tetapi ada satu rules yang mengharuskan bahwa isi dari kepala sendiri harus lebih kecil daripada angka yang akan kita masukkan. Jadi untuk amannya, kita bisa memasukkan nilai terkecil dari integer sendiri, dari variabel integer. Misalnya kalau kita masukkan ya minus 9999 untuk lebih amannya, karena siapa tahu kita akan memasukkan angka minus 123 ke dalam linked list tersebut. Kemudian untuk yang ekor sendiri, kita harus memasukkan yang lebih besar daripada angka yang akan kita nanti ke dalam linked list. Jadi untuk angka yang paling besar dalam variabel integer, atau seperti contohnya plus nilai bilangan positif 999
Seperti itu. Apakah kurang jelas? Baik, Saudara Iwan, sudah sangat jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Saudara Ferry yang telah mengajukan pertanyaan. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, akan dilanjutkan pada poin keempat, yakni tentang perbedaan antara linked list yang dipelajari pada saat ini, yakni linked list kepala ekor, dengan linked list yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Langsung saja kepada nomor 4. Anda sendiri. Iya, dengan saya sendiri. Izinkan saya untuk menjelaskan apa yang saya sedikit pahami antara perbedaan linked list yang sekarang dengan pertemuan sebelumnya. Izinkan saya untuk share screen ya, teman-teman. Ya, di sini terlihat source code yang kemarin, dan di sini terlihat source code yang sekarang. Nah, perbedaan mendasar dari pertemuan linked list kepala ekor dengan yang sebelumnya adalah bahwa di linked list kepala ekor ini, di linked list kepala ekor, maaf sebelum ini adalah kesalahan PowerPoint. Di linked list kepala ekor, kita tidak memerlukan bantuan dari list kosong ya, atau node kosong. Di sini kita memerlukan bantuan 2 buah node, tapi node tersebut memiliki isi yakni kepala dan ekor, yang mana dia mempunyai aturan isi dari node kepala harus selalu paling kecil kemungkinannya dari list yang bakal kita sisipkan, dan node dari ekor harus selalu lebih besar nilainya dari kemungkinan node baru yang ingin kita sisipkan dalam sebuah list tersebut. Perbedaannya dengan yang kemarin, yakni di sini kita tidak memerlukan sebuah kepala dan ekor. Kemarin adalah seperti ini ya. Nah, di sini kita ada deklarasi sebuah node di awalnya, kemudian masuk ke buat list baru. Untuk yang source code pertemuan lalu, di sini type ptr list, deklarasi sebuah list baru. Nah, di sini kita membuat list tersebut menjadi list kosong. List type node malloc size type node. Jadi list ini ada list kosong. Kemudian list tersebut diubah menjadi 0. Awalnya diubah juga menjadi 0 sama dengan list. Akhir dari list tersebut juga diubah menjadi 0. Sedangkan untuk yang linked list kepala ekor ini, dia akan membutuhkan 2 buah bantuan, bukan berupa node kosong tapi node kepala dan ekor. Itu, dan yang mencolok juga selain 2 hal tersebut adalah di sini kita tidak membutuhkan 2 source code berbeda untuk penyisipan di belakang maupun di tengah. Kita tidak memerlukan source code untuk menyisipkan di belakang node, di belakang list, atau di depan list. Karena dengan source code di sini, penyisipan tengah ini sudah mewakili untuk penyisipan di belakang maupun di depan. Mengapa? Karena di sini apabila kita memberikan nilai 5, maka dia akan otomatis tersisip di antara kepala dan node awal. Apabila kita memberikan node 45, dia akan otomatis tersisip di antara node terakhir dan node ekor. Jadi otomatis tersisip di antara keduanya. Tidak memerlukan source code untuk menyisipkan di belakang sendiri ataupun di depan sendiri. Walaupun dalam artian ketika di-outputkan, node tersebut akan menempati urutan di pertama dan di terakhir. Sedangkan untuk yang minggu lalu, kita memiliki source code untuk penyisipan di depan adalah seperti ini, dan penyisipan di tengah adalah seperti ini, kemudian penyisipan di belakang adalah seperti ini. Yang mana hal tersebut memberikan beban berlebih pada memori RAM kita, yang mana terlalu banyak fungsi yang nganggur ketika program tersebut dijalankan. Apalagi ketika kita memilih program sisip tengah,
tetapi nilai yang kita inputkan atau yang kita sisipkan itu lebih kecil dari node terdepan kita. Hal tersebut akan memiliki error dan program akan freeze langsung keluar. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman, perbedaan antara linked list yang kita pelajari dengan linked list minggu-minggu lalu yang telah kita lalui. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Monggo. Jadi kalau pakai source code itu angka yang kita masukkan secara otomatis akan diurutkan begitu ya? Coba diulangi pertanyaannya, mohon maaf. Kalau Kalau pakai source code yang ada kepala dan ekornya itu, Ya, angka info yang kita masukkan secara otomatis akan diurutkan berdasarkan nilainya dari terkecil ke terbesar. Mungkin ingin mencoba menjawab ya. Apabila kita menggunakan source code yang kepala ekor ini, apakah penyisipan node yang kita sisipkan itu akan otomatis terurutkan oleh source code tersebut? Jawabannya sebenarnya saya agak bingung dengan pertanyaannya. Mungkin maksudnya seperti tadi ya, ketika kita menyisipkan angka 5, maka dia akan otomatis masuk ke sini. Masuk ke barisan di sini ini. Nah, jadi dia akan otomatis tersisip di sini sesuai source code yang ada. Nah, source code-nya mana? Source code-nya adalah ini. Di sini yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Ikhwan. Di sini nah, NP next sama dengan 0. Mau di pause. While bantu next info kurang dari IB itu lah. Yang mana tuh? While Ini bantu ya? next info kurang dari IB itu Nah, otomatis menempatkan oke. yang Bisa diinputkan di-pause? ke Oh ya. Jadi di sini ini ya. Ketika dia bantu next-nya terus kemudian bantu next infonya itu kurang dari IB, ya. dia akan masuk dalam pengulangan ini dan sampai pada kesimpulan ketika node baru tersebut kurang dari IB ini, node baru tersebut ya, atau node bantu apa gimana astagfirullah. Node baru Node Masih baru yang ya. kita sisipkan. Oh ya, bantu next-nya itu kurang dari node baru. Nah, di sini kan di awalnya kan ada bantu. Nah, ini bantu next-nya kurang dari node baru. Misal kita menyisipkan angka 5. Nah, di sini kan kurang dari 5. Nah, maka node baru tersebut akan langsung masuk ke antara kepala dan 10 ini. Di sini ini bantu sama dengan bantu next. Jadi bantu yang di sini sama dengan bantu next. Oh, kok aku bingung ya, nggak jelas ya. Maksud aku mudeng, tapi nggak jelas ya, bingung. Astagfirullah. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu saya? Coba Mungkin lihat inti Nah, di dari sini. jawabannya. Sini kan misalnya kita punya angka ini kepala, ini node 1, 2, ini min 1. Nah, kita punya IB 0. IB-nya 0. Kita punya IB 0 kan nanti bakal masuk ke sini. Ini kan bakal masuk ke sini. Nah, bakal masuk di antara min 1 dan 1. Nah, dia itu masuk ketika di sini kan awalnya bantu. Nah, ketika bantu next-nya ini kurang dari IB, dia itu masih melakukan pengulangan, terus kemudian melanjutkan bantu next-nya itu ke sini. Jadi bantunya akan berpindah ke sini. Tapi ketika dia bantu next-nya itu
bernilai salah, bantu next infonya itu kurang dari IB. Nah, di sini kan bantu next kan harusnya 1. Tapi dia tidak kurang dari IB, maka dia langsung menuju ke sini. NB next, ini kan jadikan not baru. Nah, di sini not barunya next-nya itu di sini akan NB next-nya itu akan ke bantu. Akan ke bantu next, bantunya kan di sini. Jadi NB next-nya akan ke sini. Nah, ke sini terus kemudian bantu next-nya yang di sini. Bantu next-nya masih di sini, bantu next-nya masuk ke NB. Ya, maaf ini itu masih belajar menggunakan mouse ya. Nah, jadi urutannya menjadi seperti ini. Min 1, 0, 1, 2. Ini kepala. Ini not awalnya ya jadinya. Terus kemudian ini akhir. Seperti itu. Saudara Raka, apakah bisa dimengerti? Ya, jadi intinya akan secara otomatis diurutkan dari yang kecil ke besar kan karena source kodenya itu tadi. Iya. Iya, heeh. Iya. Mohon maaf jika penjelasannya agak rumit ya, karena kita masih sama-sama belajar Iya. dan masih sedikit pengalaman dalam penggunaan pointer mouse-nya di sebuah presentasi seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, bisa Apakah ada ditutup. pertanyaan lain untuk saudara-saudara yang lain mungkin? Ya, sudah cukup Sudah Mungkin. cukup. untuk saya. Oh ya, mungkin sebelum itu saya mempunyai sedikit pertanyaan ini. Ya. Apa? Apakah not kepala dan not kepala dan not ekor itu sebenarnya bisa dihapus? Karena saya tadi dalam menjelaskan sedikit bingung ya, mungkin ini hal yang sangat mengganggu saya. Apakah sebenarnya not kepala dan not ekor itu bisa dihapus ketika akan kita cetak? Waktu dicetak memang kepala dan Memang ekornya tidak tidak dicetak. akan tercetak, Oh, Itu tidak hanya akan untuk tercetak ya? membantu saja. Hanya hanya untuk untuk membantu penyisipan. penyisipan. Oh ya, baik, terima kasih. Ya, Oke. mungkin seperti itu ya. Apakah kita sudahi presentasi kita pada hari ini, teman-teman? Oke, sudahi saja. Sudahi. Sudah cukup memakan waktu. Ya. Kami dari salah satu kelompok struktur data kelas B pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan kata dan satu dua kata yang tidak berkenan dalam hati kawan-kawan semua yang menyaksikan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.